Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Malukutra Pondok Pesantren Kiai Haji Ade Muhammad Nasih LC. Yang saya hormati Wakil Kepala Malukutra, seluruh Dewan Guru serta staf TU yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun melalui daring, pembelajaran jarak jauh, tapi kita masih bisa melaksanakannya. Para siswa yang saya banggakan, kelas 10 Syariah 1 dan 10 Syariah 2, yang alhamdulillah saya Muhammad Masdi SPDI MPD sebagai guru mata pelajaran biologi lintas minat akan menyampaikan materi yang berjudul tentang ruang lingkup biologi. Sebelum kita bahas ruang lingkup biologi, saya akan menjelaskan tentang pengertian biologi secara umum. Biologi berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup atau kehidupan, kemudian logos adalah ilmu. Berarti biologi itu ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup beserta komponen penyusun kehidupannya. Baik, kita masuk ke dalam ruang lingkup biologi. Para siswa kelas 10 Syariah 1 dan Syariah 2 yang saya hormati, dalam ruang lingkup biologi ada 4 sub materi yang akan kita bahas, yang akan saya bahas. Yang pertama adalah ciri sains. Biologi merupakan salah satu ilmu sains, artinya salah satu ilmu yang mempelajari kehidupan. Biologi memiliki, bisa dikatakan sebagai sains, harus memiliki ciri-ciri sains ini. Ciri-ciri sains yang pertama adalah konkret, yang kedua logis, yang ketiga objektif, yang ketiga universal, yang keempat sistematik, dan yang kelima empiris, yang keenam empiris. Baik, konkret. Apa itu konkret? Konkret itu objeknya nyata, artinya bisa kita rasakan, bisa kita lihat, kemudian bisa kita sentuh, itu nyata. Kalau misalkan kita mempelajari makhluk hidup, makhluk gaib, itu bukan konkret namanya, gaib, abstrak. Kita tidak bisa menyentuhnya, kita tidak bisa merasakannya, kita tidak bisa melihatnya kecuali hanya orang-orang yang khusus. Kemudian yang kedua logis. Sains itu masuk akal, ilmu yang masuk akal. Kayak kita tadi mempelajari yang gaib-gaib itu yang tidak termasuk, kita tidak masuk akal kita, itu bukan dikatakan sains namanya. Kemudian yang ketiga objektif. Objektif ini tidak berpihak kepada siapapun. Ketika hasil penelitian itu seperti itu, kita tidak bisa intervensi. Ketika kita hasilnya mendapatkan hasil warna hijau, harus dikatakan hijau walaupun kita suka warna merah, tidak sehendak keinginan sendiri atau keinginan orang lain. Kemudian yang keempat adalah universal. Universal ini, sains ini berlaku untuk seluruh dunia. Ketika kita mempelajari ilmu sains di Indonesia, otomatis di luar Indonesia atau negara-negara yang lain juga sama, materinya seperti itu. Kemudian yang kelima sistematik. Sistematik ini urutannya jelas, urutannya jelas dari mulai awal sampai akhir, dari mulai rendah sampai tinggi, itu ada kejelasan seperti itu. Kemudian empiris, dapat dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Yaitu dengan penelitian. Kita melakukan penelitian itu untuk membuktikan apakah benar atau tidak dalam sebuah
teori atau pendapat seperti itu. Kemudian yang kedua, submaterinya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini ada 5 langkah. Dalam sebuah penelitian atau ketika kita menjadi seorang peneliti, otomatis dilakukanlah metode ilmiah. Ada 5 langkah metode ilmiah yang dalam hal ini dalam kelompok kurang lebih biologi. Yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua observasi, yang ketiga hipotesis, yang keempat eksperimen, dan yang kelima adalah kesimpulan. Langkah pertama dalam metode ilmiah yaitu kita merumuskan masalah dulu. Biasanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, maka dirumuskanlah masalah tersebut. Kemudian setelah dirumuskan, baru diobservasi ya. Kita melakukan kajian pustaka, baik dari jurnal maupun artikel dan sebagainya, sebagai acuan kita ya terhadap permasalahan tersebut. Kemudian kita mengajukan hipotesis ya. Kita mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Berdasarkan hasil observasi kita melalui jurnal ataupun artikel yang kita pelajari, itu ditemukanlah ya hipotesis, dibuatlah hipotesis. Kemudian eksperimen, kita melakukan percobaan. Kita melakukan percobaan ya untuk membuktikan masalah tersebut ya, atau membuktikan hipotesis ini. Setelah dilakukan percobaan, kemudian diketahui hasilnya, maka dibuatlah kesimpulan. Kesimpulan ini jawaban terhadap masalah yang tadi yang kita cari, yang kita temukan. Bisa juga kesimpulan itu jawaban dari hipotesis yang kita buat ya. Apakah hipotesis atau dugaan sementara itu kita tolak berdasarkan hasil penelitian atau kita terima berdasarkan hasil penelitian. Kemudian submateri yang ketiga adalah tingkat organisasi kehidupan. Dalam ruang lingkup biologi nanti kita akan mempelajari tentang tingkat organisasi kehidupan, dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari mulai yang rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Dalam tingkat organisasi kehidupan, yang paling rendah adalah molekul. Kemudian meningkat lebih tinggi yaitu ada sel. Kemudian ada jaringan, meningkat lebih tinggi lagi ada organ, meningkat lebih tinggi ada sistem organ, meningkat tinggi lagi ada organisme ataupun individu. Organisme membentuk sekumpulan disebut dengan populasi. Populasi lebih besar lagi yaitu disebut dengan komunitas. Perkumpulan lebih besar disebut dengan ekosistem. Dan pada akhirnya kita pada tingkatan bioma. Bioma itu tempat yang paling layak untuk makhluk hidup ya, untuk bisa bertahan hidup. Kita manusia itu tidak terlepas dari yang namanya molekul, sel, jaringan ya, kemudian organ. Karena semuanya itu akan bekerja sama sehingga kita bisa hidup dengan baik. Kita bisa bertahan hidup dengan baik. Ketika ada satu organ yang sakit ya, otomatis seluruh organ juga akan merasakan hal yang sama. Kita tidak bisa apa-apa ketika kita dalam keadaan sakit. Ada teori yang lain juga, referensi yang lain, bahwa tingkatan organisasi kehidupan yang paling kecil adalah atom. Atom itu yang menyusun semua kehidupan, lini kehidupan. Inti yang paling kecil dari struktur kehidupan itu adalah atom. Kemudian yang submateri yang terakhir adalah cabang-cabang ilmu biologi ya. Ada yaitu botani. Kita botani itu khusus mempelajari tumbuhan ya. Tentunya kita tidak semuanya mempelajari ilmu biologi ya secara acak. Tentunya ada keteraturan ya. Apabila kita ingin mempelajari tumbuhan, itu ada namanya ilmunya botani. Kemudian apabila kita ingin pelajari tentang hewan, maka ada ilmunya itu zoologi. Kemudian apabila kita mempelajari tentang virus, maka ilmunya adalah virologi. Kemudian apabila kita mempelajari tentang bakteri ya, itu ilmunya adalah bakteriologi. Nah, sebelum kita lanjut ya, ini yang lagi rame virus corona ya, virus corona. Nah, apabila Anda ingin pelajari virus corona,
Sementara ini hanya pendapat-pendapat orang saja ya. Menurut ini sampai kita bingung kesimpulannya seperti apa, karena mentok kita tidak bisa mempelajari virus. Jika Anda mau membahas virus corona, maka Anda harus pelajari virus dulu ya. Nah, ilmunya adalah virologi. Anda harus kuliah jurusan virologi, baru Anda dikatakan ahli virus ya. Kemudian apabila Anda ingin pelajari jamur, maka ada ilmunya itu mikologi. Apabila ingin mempelajari serangga, maka ada ilmunya entomologi. Mempelajari sel, ada ilmunya sitologi. Kemudian mempelajari jaringan, ada histologi, dan masih banyak yang lainnya, cabang-cabang ilmu biologi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai ruang lingkup biologi. Mudah-mudahan dapat dicerna oleh siswa kelas 10 syariah Manu Putra. Dan cukup sekian pelajaran biologi lintas minat mengenai materi ruang lingkup biologi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda semua, buat diri Anda dan buat kehidupan Anda. Minimal kalian sebagai anak syariah itu bisa mengetahui tentang kehidupan dan bisa mempelajari tentang makhluk hidup, bukan hanya agama saja. Kalian juga mengerti tentang cara bercocok tanam, kemudian cara menjaga lingkungan, cara mengatasi kerusakan lingkungan. Minimal itu, karena menjaga lingkungan itu sebagian dari kewajiban kita semua, bukan kewajiban pemerintah, bukan kewajiban aparat desa atau lembaga pemerintah yang lainnya, tapi kewajiban kita semua, termasuk Anda ya, siswa Manu Putra jurusan syariah yang merupakan calon-calon kiai ya, itu juga harus bisa berpartisipasi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.